Salam guru penggerak di seluruh Indonesia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurhartoko dari UPT SD Negeri Kota 1 dan saya Johan Argono dari SMA Negeri 1 Talun. Saya Budi Sutrisno dari UPT SD Negeri Pasir Harjo 1 dan saya Bayu Anggara dari SMA Negeri 1 Talun. kami di sini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual di modul 2.3 terkait dengan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Selamat siang. Selamat siang, Pak Budi. Oke. Di sini nanti Pak Budi akan melaksanakan coaching ya. Ya. Ya, di sini nanti kebetulan saya sebagai observer panjenengan. Di sini Pak Budi akan melakukan coaching bersama Pak Dwi. Iya. Otomatis Pak Dwi sebagai coaching, guys. Sebelum Bapak memulai percakapannya nanti, saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya dulu, ya, Pak Dwi. Iya, Bapak Ibu. Nah, rubrik penilaian yang nanti akan dinilai antara lain, yang pertama, Bapak harus sudah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus yang kedua, terkait dengan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya menggunakan teknik rasa. Seperti itu, guys. Nah, selanjutnya, saya juga berharap nanti Bapak melakukan coaching menggunakan alutsista, yaitu pertama tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam mengamati panjenengan. Jadi bisa dipahami, guys? Bisa, Bapak Ibu. Nah, baik, sebelum proses coaching dimulai, ini ada beberapa pertanyaan, guys, sebelum Pak Budi memulai percakapan. Boleh ini saya tanyakan sebentar? Boleh, Bapak Ibu. Oke. Untuk yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang nanti akan Pak Budi kembangkan? Kompetensi coaching mungkin antara kehadiran penuh, atau mendengarkan yang aktif, atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya nanti akan menggunakan teknik kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif, Bapak Ibu. Jadi ada dua, yaitu yang kira-kira kompetensi yang secara spesifik, spesifik itu secara khusus yang Bapak kembangkan itu pada bagian mana di antara dua itu tadi? Kehadiran penuh. Oh, kehadiran penuh, Baiklah, Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, perihal ketercapaian tadi, apa yang Bapak harapkan terkait dengan ketercapaian dari coaching nanti? Ya, yang saya harapkan dari coaching nanti supaya coaching nanti bisa menggali solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, gitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Baiklah, itu tadi beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa membantu Pak Budi untuk melakukan coaching dengan Pak Dwi. Monggo nanti bisa dilanjut, nanti saya akan mengamati Pak Budi terkait dengan coaching dengan Pak Dwi, Ya, Bapak Ibu. Oke, Terima kasih.
Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang, Pak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dwi? Ya, alhamdulillah Pak Budi, tapi ya masih ada apa ya, beban atau pikiran-pikiran yang menyelimuti. Tapi secara fisik sehat. Wah, oke, kalau masalah secara fisik itu saya memang on fire, ready pokoknya. Tapi untuk dalam pikiran saya itu masih bingung lah terkait apa itu ya permasalahan saya dengan apa itu dengan peserta didik saya. Iya. Berarti memang semua orang itu punya masalah, itu wajar Pak Dwi. Terus jadi di sini tujuan Pak Dwi apa ketemu saya? Saya sebenarnya begini Pak Budi ya, saya ingin ketemu Pak Budi itu, saya ingin apa ya, ingin menyampaikan permasalahan yang menjadi beban saya ya. Saya juga sebagai pendidik ya, khususnya mengajar di kelas 9 di kelas 3 gitu. Jadi ada permasalahan terhadap apa? Menurut saya itu terkait kemampuan membaca itu sama menulis itu sangat rendah, dan sekarang itu sering apa itu ya, menurut saya itu apa, sering tidak aktif saat apa itu kegiatan pembelajaran gitu Pak. Iya. Terus dari sini saya juga bertanya Pak Dwi, berapa murid Pak Dwi sekarang yang ada di kelas 3? Untuk sekarang ini tahun pelajaran ini murid kelas 3 saya itu sebanyak 12. Itu terdiri dari apa itu, untuk siswa perempuannya 8, terus siswa laki-lakinya 3. Terus jadi ke-12 itu menurut Pak Dwi, jika Pak Dwi angan-angan itu berapa anak yang sesuai dengan harapan Pak Dwi? Ya, sesuai dengan harapan saya itu ya setidaknya di kelas 3 itu sudah mempunyai kemampuan membaca dan menulis sudah 80% lah, sudah oke, sudah istimewa. Jadi nanti di kelas berikutnya itu kan keterampilan membaca dan menulisnya itu sudah benar-benar oke. Jadi untuk si anak itu lebih mudah untuk memahami suatu bacaan atau tulisan-tulisan. Terus kondisi realnya sekarang Pak Dwi yang ada di kelas yang sudah Pak Dwi pegang, ini berapa anak yang sudah berjalan seperti itu dari ke-12 itu tadi? Ya, untuk yang sudah berjalan itu ya sekitar dengan Pak Budi, untuk membaca dan menulisnya itu sudah sekitar 9 siswa. Tetapi untuk keaktifan aku ini masih rendah. Keaktifannya itu masih rendah, sekitar apa ya yang sudah aktif itu ya sekitar 6 itu sudah aktif, tapi untuk sisanya itu cuma waktu pembelajaran cuma diam saja seperti itu ya. 50% berarti di Iya. 12. Terus di sini Pak Dwi, seandainya saya boleh tanya lagi, mohon maaf ya Pak. Oke, ini ada apa-apa ya. Jika Pak Dwi rasakan, Pak Dwi kembalikan ke diri Pak Dwi sendiri gitu, di antara angka 1 sampai angka 10, itu cara mengajar Pak Dwi itu ada di rating keberapa? Mohon maaf Pak Dwi. Ini dikembalikan lagi supaya nanti harapan saya itu bisa menggali solusi dari Pak Dwi sendiri. Iya, ya memang apa, untuk dari skala berkaitan keterampilan mengajar saya itu ya, saya itu bisa memberi nilai apa ya 7,5 ya. 7,5. Ya, sudah oke. Iya. Iya. Berarti kalau sudah 7,5 berarti kan sudah oke ya apa yang dimiliki oleh Pak Dwi. Terus menurut Pak Dwi sendiri, kelemahan-kelemahan apa yang ada diri Pak Dwi, atau kesalahan apa yang ada sehingga anak-anak kok sampai terjadi seperti itu? Ya apa itu menurut saya, kalau dari kemarin itu saya itu ya sempat apa itu diagnostik awal ya, diagnostik awal terkait apa peserta didik saya, mulai dari apa itu pemahaman atau gaya belajar, terus gaya belajar yang estetik, visual ataupun apa itu sudah melaksanakan apa itu diagnostik awal. Nah, terus yang kedua, langkah yang saya lakukan itu saya juga sempat apa itu memanggil apa itu orang tuanya itu wali murid. wali murid itu sudah sempat saya panggil. Kesimpulan itu terkait apa itu peserta didiknya di rumah itu kegiatannya itu seperti apa. Nah, itu
ternyata memang dari dukungan dari orang tua itu kurang lah. Kenapa? Karena di SD saya, lingkup SD saya itu kan kebanyakan orang tuanya itu bekerja dari pagi sampai sore. Nah, akhirnya beliaunya itu tidak begitu fokus untuk mendidik anaknya gitu. Jadi makanya dari itu banyaklah anak-anaknya yang membacanya belum begitu oke, menulisnya juga belum begitu oke. Nah, ini yang kurang aktif ini kan karena anaknya itu kurang percaya diri lah. Kenapa? Karena dia itu dengan saya tidak bisa membaca, terus saya menulisnya itu lambat, jadi kan kurang percaya diri. Akhirnya kepercayaannya itu kurang mantap lah. Iya. Memang gini Pak Dewi, dari ke-12 murid itu kan kita juga jelas dan benar-benar sadar bahwa semua anak itu pasti punya karakteristik yang berbeda. Jangan kan 12 anak kita sendiri yang 2 di rumah atau 3 itu beda-beda juga. Iya. Jadi di sini Pak Dewi termasuk saya juga pasti akan sadar tentang hal itu. Terus begini, untuk tinggal lanjut dari Pak Dewi, dengan segala masalah, dengan segala hambatan yang Pak Dewi utarakan, rencana apa yang Pak Dewi pikirkan atau yang Pak Dewi rencanakan supaya masalah ini bisa tersolusikan? Oh iya, ya memang kok rencana itu memang sudah ada, tetapi sudah ada, terus sudah saya terapkan semua itu kan hanya sebagian, nggak semuanya. Jadi untuk saat ini yang saya terapkan itu saya bersama siswa-siswa itu, khususnya kelas 3 Iya. itu membuat pojok baca. Pojok baca. Iya. Di belakang atau di Iya, mana? di belakang. Di belakang mana pojok baca? Saya suruh membuat pojok baca, terus nanti beberapa siswa atau semua siswa kelas 3 itu saya suruh memilih atau mengambil buku bacaan yang berada di perpustakaan yang mereka sukai. Iya. Nah, itu terus dibawa ke kelas, terus ditata oleh buku bacaan di kelas. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu setiap hari sebelum pembelajaran itu dimulai, siswa itu saya suruh membaca kurang lebih 15 menit. Dengan durasi 15 menit itu kegiatan yang dilakukan siswa itu membaca sedikit secara singkat, terus kemudian siswa itu saya suruh ke depan untuk menyampaikan secara lisan terkait apa yang dibaca itu tadi. Jadi menurut saya yang saya lakukan itu kan siswa membaca, terus kemudian menulis hal yang pokok, terus setelah itu ke depan secara bergantian membaca. Nah, itu kan mulai kegiatan itu kan sudah bisa mencakup menulis, membaca, dan kepercayaan diri saat siswa berada di depan kelas membacakan cerita yang apa gitu. Berarti dengan demikian Pak Dewi, anak tersebut menjadi lebih aktif di kelas gitu ya Pak Dewi? Ya, untuk sementara ini sudah ada peningkatan lah. Grafiknya itu sudah ada. Tapi saya itu saya itu lebih memaksimalkan lagi agar semuanya itu nanti bisa sudah benar-benar oke di kelas 4, sudah memiliki kemampuan membaca, menulis, ataupun PD-nya, percaya dirinya itu benar-benar mantap gitu. Mantap Pak Dewi. Terus begini Pak Dewi, kan tadi rencana Pak Dewi kan sebagian sudah dilaksanakan. Iya. Terus komitmen Pak Dewi ini kapan rencana ini benar-benar dilaksanakan dan tuntas sampai kapan ini Pak Dewi? Ya, rencana saya itu kalau komitmen yang saya lakukan Iya. pengen saya itu segera saya lakukan Jadi dengan saya segera melakukan program atau kegiatan yang sudah saya rencanakan tadi kan, itu kan berlahan-lahan sudah ada perubahan. Nah, nanti selama dalam waktu 2 bulan kan berarti kan ada ujian semester. Jadi saya harapkan, saya juga berharap siswa itu sudah mempunyai setidaknya sudah mempunyai kemampuan membaca yang
bagus lah. Iya, berarti di sini kan Pak Dwi punya keyakinan, Iya. punya cara, meskipun Pak Dwi tadi juga menyampaikan sendiri itu cara-cara dari Pak Dwi sendiri. Saya juga berharap Pak Dwi nanti supaya semuanya berjalan dengan baik, terus murid-muridnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya. Yang berikutnya Pak Dwi, dari kesekian rencana itu, menurut Pak Dwi siapa saja yang bisa membantu untuk menyukseskan rencana tadi? Oh gitu. Iya. Iya ya. Jadi saya pun juga cuma melakukan hubungan atau kerjasama ya stakeholder yang jelas itu sama orang tua. Orang tua wali murid tadi. Orang tua wali murid. Iya. Jadi dengan dukungan bukan orang tua saja cuma ya. Saya yakin ya dengan dukungan orang tua itu siswa itu akan lebih tertata. Karena tertata mulai dari durasinya belajar, terus tentang kedisiplinan ataupun terkait tata tertib ya. Itu nanti kan kalau ada dukungan ya itu pasti lebih istimewa dan lebih mantap seperti itu. Iya. Itu yang pertama orang tua. Mungkin yang berikutnya masih ada atau cukup orang tua saja? Yo yang jelas ya apa itu Siapa? sekolah ya semua warga lah. Semua warga sekolah. Kepala sekolah Iya. ataupun rekan sejawat itu saya ya juga meminta mendukung program-program saya untuk menuntaskan permasalahan saya terkait siswa yang kurang memahami dalam membaca ataupun menulis ataupun kepercayaan diri itu. Berarti di sini Pak Dwi sudah melakukan sharing atau menyampaikan masalah ke teman sejawat sudah sering dilakukan Pak Dwi. Ke kepala sekolah pun juga pernah. Nah, Berarti kepala sekolah sendiri tanggapannya bagaimana Pak Dwi ini? ya memang tanggapannya dari kepala sekolah atau Iya, teman-teman. teman sejawatnya Pak Dwi. Ya bagus tanggapannya sangat bagus ya itu nanti bisa untuk teman-teman yang lainnya itu bisa mendukung secara penuh dan nanti ketika itu berhasil terus semuanya itu akan pengen berpraktek dengan apa yang saya terapkan untuk kita. Iya, memang betul adanya karena kita di sekolah itu kan tidak sendiri kan Pak Dwi. Kita punya teman sejawat, kita punya kepala sekolah, bahkan Pak Dwi tadi juga terlibat dengan wali murid. Itu menurut saya juga sangat baik terkait dengan memajukan perkembangan anak didik kita. Karena kita sebagai seorang pengajar, apalagi kita kalau bukan anak didik kita itu sukses, kita bisa menuntaskan semuanya sehingga di hati kita itu merasa lega, merasa kita itu berhasil meskipun toh nanti tidak 100% seperti yang kita harapkan. Minimal kita kan sudah berusaha penuh dan tanya ke sana, tanya ke sini supaya semuanya itu bisa terjadi dengan baik. Untuk selanjutnya Pak Dwi ini yang terakhir dan nanti semoga semuanya tadi bisa terlaksana ya Pak Dwi. Rencana kedepannya setelah ini nanti terlaksana, ini mau dilanjutkan terus gitu apa tetap seperti itu atau dikembangkan lagi ke model yang lain? Yang jelas itu nanti yang itu akan saya kembangkan terus ya mencari metode yang lebih efisien atau lebih efektif dan tapi hasilnya itu lebih oke. Jadi saya itu berusaha mencari lagi ide seperti itu. Iya. Dan saya yakin Pak Dwi, apa yang sudah Pak Dwi lakukan ini nanti pasti akan dicontoh oleh teman-teman Pak Dwi. Karena ini luar biasa, gerakan yang luar biasa dengan adanya murid yang tadinya seperti itu, akhirnya di sesuatu yang sudah ditetapkan atau waktu yang ditetapkan, anak-anak bisa berubah menjadi baik sesuai harapan kita semuanya. Terima kasih Pak Dwi, mungkin itu atau ada yang lain yang Pak Dwi ingin sampaikan ke saya, mungkin ini bisa ketemu los Pak Dwi. Iya, sebenarnya sudah cukup Pak Budi ya. Iya. Ya, nanti awalnya saya itu sudah merasa merasa bingung dari permasalahan saya. Sebenarnya sudah tersusun ya rencana saya tapi belum terstruktur. Dan itu saya ketemu Pak Budi. Kalau lebih bagus lebih sudah tersusun bagus, tersusun rapi gitu ya. Jadi saya sendiri sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi ya sudah mau melakukan percakapan dengan saya untuk diskusi tentang permasalahan saya. Ya, sama-sama Pak Dwi saya juga demikian, hanya itu yang mungkin bisa saya berikan ke Pak Dwi. Bila mana dari awal hingga akhir percakapan kita tadi ada sesuatu yang kurang berkenan, kita saling memaafkan Pak Dwi ya. Iya. Tetap semangat mendidik generasi bangsa. Oke, siap. Oke.
Thank you very much. Oke, selamat siang Pak Siap. Dwi. Ini tadi sudah melaksanakan proses coaching ya, dengan Pak Dwi ya. Sudah, Bapak Ibu. Oke. Oke, saya akan menanyakan ya sedikit lah pertanyaan terkait dengan hasil yang dilakukan sama Pak Budi melakukan coaching dengan Pak Dwi. Nah, untuk pertanyaannya, apakah yang sudah jenengan lakukan saat coaching dengan Pak Dwi tadi? Yang sudah saya lakukan selama coaching bersama Pak Dwi tadi, ya seperti yang saya utarakan di depan tadi, saya memilih teknik untuk kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif itu sudah saya lakukan Pak Bayu selama coaching bersama Pak Dwi tadi. Oke. Terus saya juga akan menyampaikan Pak Budi Iya Pak Bayu, terkait dengan hasil pengalaman saya terkait dengan coaching yang mungkin ini nanti bisa menjadi masukan atau juga mungkin bisa menjadi tambahan-tambahan supaya nanti bisa meningkatkan kemampuan coaching Pak Budi ya. Iya Pak Bayu. Oke, saya kira tadi dari hasil coaching yang dilakukan oleh Pak Budi itu sudah menggunakan alur cerita sudah bagus. Jadi Terima kasih. semua tadi mulai dari pengambilan tujuan, identifikasi masalah, terus setelah itu rencana aksi, terus kemudian melaksanakan penerapan untuk mencari tanggung jawab. Coaching itu saya kira sudah runtut dan sudah jelas. Itu menurut saya terkait dengan hasil pengamatan saya tadi. Ya. Terus selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Pak Budi kembangkan lebih lanjut lagi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melaksanakan coaching tadi, kedepannya saya supaya bisa untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching nanti bisa benar-benar menemukan solusi kepada dirinya sendiri. Gitu loh Bapak Ibu. Oke, saya kira juga itu ya nilai yang bagus ya Pak Budi terkait dengan pertanyaan berbobot. Nanti ya mungkin untuk saran ya Pak Budi terkait dengan pertanyaan berbobot, Pak Budi ya perlu melakukan latihan-latihan ya Iya Pak. terkait dengan pertanyaan berbobot itu supaya nanti Pak Budi memiliki variasi-variasi pertanyaan-pertanyaan untuk memancing ya siswa, ya memancing rekan supaya dengan karakteristik yang mungkin berbeda-beda itu panjenengan ya sudah paham dengan karakteristik anak yang seperti ini dan karakteristik rekan dengan seperti ini itu pertanyaan yang enak untuk supaya mereka bisa bercerita itu dengan pertanyaan seperti apa gitu. Oke, mungkin itu saja Pak Budi yang perlu saya sampaikan terkait dengan hasil observasi. Ya, Mungkin dalam hal ini bisa menjadi istilahnya menjadi acuan Pak Budi dan juga saya juga menjadi lebih bisa istilahnya melakukan observasi dengan latihan seperti ini juga. Itu terima kasih Pak Budi terkait dengan kesediaannya. Semoga bisa diakhiri. Ya, terima kasih Pak Bayu. Bisa kembali